Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia Zahra. Di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi bab 1 mengenai pengaruh pengetahuan investasi dan motivasi investasi terhadap minat berinvestasi di pasar modal pada saat pandemi COVID-19. Studi kasus pada mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Alasan saya mengambil judul tersebut akan saya jelaskan pada latar belakang. Alasan yang pertama itu, wabah COVID-19 telah berdampak buruk terhadap perekonomian di Indonesia, salah satunya penurunan nilai investasi. Tidak menutup kemungkinan bahwa saat pandemi COVID-19 banyak orang tertarik untuk berinvestasi di pasar modal. Menurut berita yang dirangkum oleh idxchannel.com pada 28 Mei 2021, wajar saja berdasarkan data pertumbuhan pasar modal yang terus meningkat selama pandemi COVID-19, industri pasar modal di Indonesia tumbuh signifikan sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Menurut Taufan Febiola, Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia atau BEI, per 29 Desember 2020, jumlah investor di pasar modal Indonesia yang meliputi investor saham, obligasi, dan reksadana meningkat 56%. Bursa Efek Indonesia atau BEI menjadi ajang perdagangan produk-produk investasi di pasar modal pada tahun 2007. Sejak BEI berdiri, masyarakat umum mulai mengenal investasi sebagai keterampilan yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Sejak BEI didirikan, baik jumlah investor maupun volume transaksi saham di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Salah satu faktor terpenting dalam pembangunan perekonomian nasional adalah pasar modal. Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Alasan yang kedua yaitu, saat pandemi, penggunaan smartphone meningkat dan banyak masyarakat mulai mengenal investasi dari media sosial. Menurut Nielsen dan Pew Research Center, 90% generasi milenial di atas usia 80 tahun memiliki akses internet dan 85% memiliki smartphone. Menurut Junior Sambianto, Business Development Director Lakuemas, kemudahan akses teknologi menyebabkan generasi milenial menganut konsep YOLO, yaitu you only live once, dan mereka lebih mementingkan penghasilan untuk pengalaman atau kesenangan daripada untuk kesenangan, investasi atau dana darurat. Sebaliknya, menurut penelitian Wharton Pension Research Council, generasi milenial sebaiknya menabung 40% dari pendapatannya untuk masa depan atau menginvestasikannya agar memiliki standar hidup yang layak di masa pensiun. Kemudian, menurut data dari Indonesia Custodian Central Effect, terdapat 2,9 juta investor pasar modal, 2,1 juta investor reksadana, dan 363.976 investor obligasi pada Juni 2020. Dari 2019 hingga 2020 terjadi peningkatan 500.000 investor pasar modal. Investor individu berusia 30 tahun ke atas menyumbang 45,74% dari total aset, sebesar 11,67 triliun per 30 Juni 2020. Itu menurut demografi. Kemudian, alasan yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terkait investasi dinilai menjadi penyebab minimnya minat masyarakat menambah penghasilan dari pasar modal. Walaupun saat ini banyak sekali masyarakat yang terjun ke dunia investasi, kurangnya pengetahuan warga terkait investasi menjadi salah satu masalah. Minimnya minat berinvestasi disebabkan kurangnya edukasi dan sosialisasi investasi yang belum sampai ke masyarakat secara tepat waktu, sehingga mengakibatkan minimnya pengetahuan dan budaya investasi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi lebih masif agar masyarakat lebih paham dan tidak terjerumus dalam investasi bodong. Rendahnya minat masyarakat untuk berinvestasi salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menarik investor. Kurangnya minat masyarakat ini disebabkan oleh ketidaktahuan umum tentang kegiatan yang terkait dengan investasi. Padahal, pengenalan investasi sangat penting untuk menghentikan penyebaran budaya asal dan praktik investasi yang tidak berbasis pengetahuan. Alasan yang keempat yaitu tidak bisa diabaikan bahwa saat pandemi COVID-19 masih banyak terjadinya penipuan investasi yang merugikan banyak masyarakat. Berbagai modus penipuan investasi muncul dari waktu ke waktu. Skema piramid juga dikenal sebagai skema Ponzi, money game, praktik penggandaan uang, pertemuan sosial berantai, bisnis yang disamarkan sebagai MLM, investasi berantai, dan investasi ilegal lainnya biasa digunakan.
ini tidak diragukan lagi, sangat berbahaya bagi investor serta sumber kekhawatiran bagi calon investor. Untuk menghindari penipuan investasi, investor harus berhati-hati saat memilih instrumen investasi. Masyarakat terjebak oleh penipuan berkedok investasi karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang investasi dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi. Kebanyakan orang ragu untuk berinvestasi karena maraknya penipuan investasi. Untuk menghindari terkena penipuan investasi, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, sebagian besar investor akan melakukan penelitian seperti mempelajari laporan keuangan perusahaan, kinerja, track record, atau portofolio, kondisi ekonomi, resiko, media review keuangan dan kondisi ekonomi, dan sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah investasi yang dilakukan dapat memberikan tambahan kekayaan. Yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah apakah pengetahuan investasi dan motivasi investasi memberikan pengaruh terhadap pengambilan keputusan investasi pada mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Berdasarkan fenomena dan teori di atas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pengetahuan Investasi dan Motivasi Investasi terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal saat Pandemi COVID-19 pada studi kasus mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, maka dapat diidentifikasikan masalah-masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rendahnya pengetahuan investasi mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Yang kedua, rendahnya motivasi investasi mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Yang ketiga, rendahnya keinginan mahasiswa dalam mencari informasi mengenai investasi. Yang keempat, kurangnya edukasi dan sosialisasi investasi yang belum sampai ke masyarakat secara tepat waktu. Yang kelima, semakin maraknya penipuan investasi di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, batasan masalah yang menjadi penelitian tersebut adalah agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis membatasi permasalahan dan pembahasan pada pengaruh pengetahuan investasi dan motivasi investasi terhadap minat investasi di pasar modal hanya pada mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang saja. Selanjutnya, rumusan masalah pada penelitian tersebut. Berdasarkan beberapa uraian pada latar belakang di atas, maka dapat diketahui rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat berinvestasi mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang saat pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana pengaruh motivasi investasi terhadap minat berinvestasi mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, bagaimana pengaruh pengetahuan investasi dan motivasi investasi terhadap minat berinvestasi mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang saat pandemi COVID-19. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan investasi terhadap minat berinvestasi mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang saat pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh motivasi investasi terhadap minat berinvestasi mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang saat pandemi COVID-19. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan investasi dan motivasi investasi terhadap minat berinvestasi mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang saat pandemi COVID-19. Sekian presentasi penelitian proposal skripsi bab 1 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.